Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4 bab 8 halaman 181 sampai halaman 189. Silahkan disimak ya. Buka buku Bahasa Indonesia kelas 4 bab 8 halaman 181. Sehatlah ragaku. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 8 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, membedakan informasi fakta dan opini, dan menulis dengan struktur awal, tengah, akhir menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut halaman 182. Siap-siap belajar. Perhatikan judul bab ini, Sehatlah Ragaku. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Sakit apa? Apakah waktu itu kalian harus minum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Amin. Nah, ini ada gambar sedang menjenguk teman sekolahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Membaca, bacalah cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Lanjut halaman 183. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah balai, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang itu mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis, kata Fahmi. Kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga dengan udang papai. Kidul suka sekali, tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Lanjut halaman 184. Ada banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, saut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari yang lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang.
Makin digaruk makin gatal, tidak tahan. Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asi terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asi bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang." Lanjut halaman 185. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. "Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi?" tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang, Papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman." Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Selanjutnya, pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah ide pokok cerita ini? Yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Yang ketiga, di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? 5. Mengapa Kidul tidak suka mandi? 6. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Yang ketujuh, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? 8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Bawahnya menulis, perhatikan kembali cerita garuk-garuk di atas. Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Judul cerita, tokoh utama, tokoh pendukung, hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama, alasan tokoh menginginkannya, tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan dengan membaca cerita garuk-garuk. Kalian belajar mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh cerita. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya menyimak, simaklah guru membacakan teks berikut ini lalu perhatikan gambar di bawahnya. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca.
Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengkonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh kita terpenuhi. Lanjut halaman 188. Salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Lanjut halaman 189. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Air dan tubuh kita. Nah, ini adalah mengatur suhu tubuh. Fungsinya ya, fungsi air melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi, terdiri atas air. 75% otak, 83% darah, 22% tulang, dan 75% otot. Bandingkan informasi pada teks pentingnya air bagi tubuh kita dengan teks visual air dan tubuh kita. Apakah ada informasi yang sama? Sebutkan. Apakah ada informasi yang bertentangan? Sebutkan. Teks mana yang lebih kalian sukai? Sebutkan alasannya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.